Allahu 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 Allah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ketua DKM Masjid Pak Giono, moderator, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas undangannya. Rupanya saya baru tahu sini undangan bedah buku. Jadi sebenarnya pemain utama, bintang utamanya lah Pak Alfian Tanjung. Ya, saya sebagai supportingnya. Tidak apa-apa, saya akan terangkan juga lah. Ya, tadi sudah baca riwayat hidup saya. Saya langsung berhadapan dengan PKI ketika masih PII, ketika masih HMI. Ya, kita berkelahi di orang PKI, nyerbu kantor PKI, ngeluar pergi. Dan kita juga masuk daftar, saya termasuk daftar yang mau dibunuhnya. Ada saya baca di dalam kantor PKI Ranting Medan. Ya. Jadi saya mengalami bagaimana situasi dan bagaimana PKI itu sendiri. Jadi kita sebagai umat Islam, ya khususnya di Indonesia, nggak usah kita cerita tentang dunia, karena sudah ada pernyataan dari mereka PKI sudah tidak laku lagi di dunia. Tapi di Indonesia masih mereka bangkit-bangkitkan. Dan di dunia masih ada kekuatan PKI yang komunis paling kuat, yaitu di Korea Utara paling kuat. Sedangkan di Cina, tahu dia komunis itu tidak mungkin bisa memberikan kesejahteraan. Maka dia berubah, ekonominya berubah. Ideologi tetap komunis, ekonominya menjadi ekonomi kapitalis. Dia tidak liberalis. Politiknya tidak liberalis, politiknya sentralistis, diktator proletar, Cina. Ya. Kuba masih sama juga, kayak Korea Utara, tapi mulai terbuka. Nah, tiga negara ini, Vietnam juga begitu, negara juga negara komunis, tapi ekonomi sudah ekonomi kapitalis. Dia politiknya diktator proletar masih sentralistis. Jadi masih ada kekuatan. Wow, udah tidak laku masih. Tapi untuk ekonominya dia nggak laku. Ekonomi yang dasarnya komunisme yang menjualkan ekonominya adalah ekonomi BUMN, semua melalui perusahaan-perusahaan pemerintah. Jadi untuk itu, kenapa kita waspada? Kenapa kita merasa khawatir bangkit lagi? Memang di Indonesia ini dendam kesumat mereka atas kekalahan mereka tahun 26, tahun 48, tahun 65. Mereka nggak pernah menang di Indonesia. Nggak pernah mereka memimpin. Mereka ingin memimpin Indonesia dengan ideologi komunis. Ya, ideologi komunis. Sedangkan politiknya sentralistis, diktator proletar. Tidak ada partai lain, hanya satu partai. Partai komando. Dan kemudian ekonomi BUMN. Sedangkan sosialnya, dia tidak mandiri, tergantung kepada perintah-perintah dari komando dari partai. Sedangkan budayanya adalah budaya tertutup. Itu adalah ciri-ciri komunis. Jadi ada dua di sini. Ideologi dua hanya di dunia, lainnya bagian lainnya itu. Islam bukan ideologi. Islam itu adalah wahyu. Islam bukan agama, adalah din. Kalau agama itu tidak kacau untuk urusan akhirat, kita berdoa saja. Tapi kalau Islam tidak, din. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa aslamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku hanya ridha, aku telah sempurnakan dinmu. Din itu tata kehidupan, din. Bukan agama, tapi agama plus. Islam itu agama plus. Urusan dunia dan urusan akhirat. Ya, wa bataghi fi ma atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kamu yang akhirat itu, tapi jangan lupa duniamu. Urus akhirat juga urus dunia. Itulah Islam. Itu ya. Jadi kita bedakan.
Mana ideologi? Di dunia itu hanya dua ideologi. Yang lainnya itu merupakan sempalan-sempalan atau bagian-bagian lain. Pertama, ideologi individualis. Individu. Dia mikirkan dirinya sendiri. Orang lain nggak dipikir. Pokoknya saya mau berbuat apa, itu urusan saya. Hak asasi manusia, urusan jangan diganggu. Ideologi individualis. Ya, kemudian politiknya apa? Ini kita basis ada dua. Semua kehidupan itu basisnya adalah ideologi ataupun petunjuk-petunjuk agama. Ideologi ini spiritnya adalah agama atau teori pemikiran manusia. Di atas ideologi itu ada politik. Di atas politik itu ada ekonomi. Di atas ekonomi ada sosial. Di atas sosial ada budaya. Pengaruh basis ideologi ini akan mempengaruhi bentuknya politik apa, wajahnya ekonomi apa, kehidupan sosialnya apa, dan budayanya apa. Ini sangat berpengaruh. Jadi kita harus bisa bedakan nanti duanya, antara komunis dan individualis. Dan di mana posisi Islam? Kemudian di mana posisinya Islam di Indonesia sekarang ini? Saya akan terangkan secara cepat bahwa kita berbahaya menghadapi bahaya komunis, termasuk bahaya individualis. Individualis politiknya itu adalah liberal. Jadi bukan ideologi liberal, bukan ideologi, tapi politik. Ideologi individualis. Individualis ini adalah Auguste Comte sebagai pemikirannya. Sedangkan komunis itu ada 3 pemimpin yang mencetuskan komunis, manifesto komunis. Karl Marx, ada Hegel, ya, ada Engels. Itulah namanya Marheim. Singkatan Marheim itu singkatan dari Marx, Hegel. Itu tentang masalah ekonomi. Engels masalah sosial. Marx juga sama. Ini bergabung membentuk namanya komunisme. Sedangkan Auguste Comte ini membentuk nama individualis. Jadi harus kita bedakan. Sedangkan komunis individualisnya politiknya liberal. Ya, bangsa demokrasi, itu politik mereka. Ya, bangsa yang kita hadapi seperti Amerika dan Inggris. Itu, tetapi setelah dia politik liberalis, ekonomi apa? Ekonomi kapitalis yang punya duit, take all. Dia punya mau ambil tambang, mau ambil hutan, mau ambil properti, mau segala macam diambil sendiri. Tidak ada yang bisa menahan dia karena punya uang. Nah, sosialnya apa? Mandiri dia, nggak tergantung dia. Tidak tergantung pada pemerintah, tidak tergantung siapapun, dia punya uang. Budayanya terbuka. Apa mau saya lakukan? Mau lesbian, mau lakukan, mau LGBT, mau telanjang di pantai, mau apa, nggak boleh ada yang melarang. Itulah budaya mereka. Terbalik dengan komunis yang dari Karl Marx. Komunis ini politiknya adalah diktator proletar. Tidak ada partai lain kecuali partai komunis. Tidak ada boleh berbicara kecuali yang pemerintah dan partai. Dan kemudian dia punya ekonomi BUMN. Tidak ada perdagangan bebas. Dia kendalikan semuanya. Nah, dia punya sosial. Dia tergantung kepada bantuan pemerintah, tergantung bantuan partai. Budayanya tertutup. Nggak bisa dia bicara macam-macam. Nggak bisa dia, ya sama, dia nggak boleh dia orang telanjang di mana-mana. Nggak boleh LGBT, diam-diam boleh mereka. Ini dua harus kita bedakan. Dua inilah semuanya dari orang Yahudi, pimpinan Yahudi. Dua ideologi ini, individualis dan ideologi komunis, sama dua ini dari orang komunis. Nah, dua-duanya berbahaya. Bagi Islam dua-duanya berbahaya. Tapi yang paling berbahaya adalah komunis. Kalau yang ideologi individualis masih memberikan kehidupan sama kita asal kita kuat. Pokoknya struggle for life, survival of the fittest, perjuangan mati-matian, bunuh orang, ya mereka bisa menembak orang, membunuh orang, seperti di Amerika itu. Nah, kalau ke komunis, kita ketahui karena diktator proletar dan sentralistis, agama itu tidak boleh. Ini pernyataan siapa? Dari Lenin.
Pelaksana dari Marxisme dari komunis ini, pimpinan Marxis itu ada Marx, Hegel, dan Engels, yang katanya Bung Karno, Marhain. Bung Karno di dalam pernyataannya, ya, sama wartawan dari Amerika mengatakan sekitar tahun 62 sama 65, bahwa Marhain itu adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Makanya Bung Karno membuat yang namanya Nasokom, Nasional Agama Komunis. Ini ideologinya Bung Karno. Ini ideologi Bung Karno yang diterapkan melalui Pancasilanya tanggal 1 Juni. Ada ketuhanan yang paling bawah, depannya sosiodemokrasi, sosioekonomi, diperas lagi menjadi 3, diperas lagi menjadi gotong royong, tidak ada ketuhanan. Ini pikiran-pikiran Bung Karno seperti itu. Jadi untuk kita ketahui, kenapa kita menghadapi ini. Nah, kita sekarang topiknya adalah, tadi sudah sebutkan individualis itu juga berbahaya, yang sekarang ekonomi kita liberalis, siapa yang punya uang dia bisa ambil semua, tanah, properti, semuanya tidak diberikan kesempatan bagi rakyat miskin, maka jomplang ekonomi kita. 3 orang kaya terkaya di Indonesia, asetnya sama dengan 100 juta rakyat Indonesia. Taipan dari 3 itu orang. 9 orang sama dengan kekayaannya seluruh Indonesia dia miliki. 9 Taipan. Nah, inilah yang namanya individualis. Jadi dia berpikir bagaimana dia bisa ambil itu, tidak ada lagi bangsa pertokohan rakyat, tidak ada KPR, tidak ada yang berbentuk yang bantuan kepada rakyat, UKM nggak peduli dia. Ini yang berbahaya juga. Sekarang menguasai Indonesia, menguasai dunia. Individualis, kapitalis, liberalis, kapitalis. Dia mandiri, kemudian terbuka, dia punya budaya. Ini yang menguasai dunia sekarang. Arasnya di dunia sekarang. Tidak bisa kita membendungnya. Nah, yang komunis, mereka bersaing. Apa sebab komunis? Di Eropa, pada abad ke-18, itu buruh dan tani oleh kaum berduit, orang-orang kaya, dikasih makan tidak cukup untuk hidup. Maka dilawanlah bentuk keluar, itu individualis, bentuk individualis, dilawan sama komunis. Kenapa orang semua mau kaya? Mereka mau inginnya sama rata sama rasa. Orang kaya tidak diperlukan. Kemudian kita bisa sama-sama merasakan kehidupan. Itu doktrin komunis. Memperhatikan kaum duafa, memperhatikan kaum miskin. Itu ideologi mereka. Karena menghadapi ideologi individualis yang serakah. Itu di Eropa, terutama di Jerman. Dilawan sama Karl Marx, Hegel, Engels. Kemudian bentuklah namanya manifesto komunis. Doktrinnya, bagaimana cara tata kehidupan ekonomi diatur, dibagi, kontrol negara. Itulah komunis. Tetapi salah satu doktrinnya mengatakan agama itu candu bagi masyarakat, narkoba. Untuk itu agama harus dihapuskan. Itu pernyataan dari Lenin dan Marxis, Karl Marx. Karena orang-orang borjuis gunakan agama ini supaya kaum duafa, orang buruh tani, supaya jangan demo mereka, jangan menghancurkan mereka, karena agama Katolik melindungi kaum borjuis. Itu di Eropa. Kejadian di Eropa abad 18. Dan abad ke-19, abad ke-20, revolusi Bolshevik di Rusia. Dari Jerman bawa ke Rusia. Ini ideologi komunis. Terjadi revolusi Bolshevik, hancurkan itu. Para tuan tanah hancurkan, borjuis hancurkan itu raja. Dibunuhlah sampai 27 juta orang. Mengalir ke Cina. Tahun 49 revolusi komunis. Rakyat itu, tentara rakyat, pembebasan rakyat. Di bawah pimpinan Mao Zedong, dibunuhlah 17 juta. Masuk ke Kamboja, dibunuhnya 2,5 juta. Itulah kenyataannya. Masuk ke Indonesia, kita sudah ada Partai Syarikat Islam. Ada sebagai Syarikat Dagang Islam 1905, ada partai. Ini sudah Partai Syarikat Islam sudah di seluruh Indonesia masuk. Masuk komunis 1914.
Semaun, Darsono, Alimin. Mereka buat partai politik dari Snevrid, orang Belanda bawa 1914 kemari. Nggak laku. Komunisnya nggak laku. Maka masuklah di dalam PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Dan terbelah Partai Syarikat Indonesia, ada Syarikat Islam Merah, Syarikat Islam Putih. Dikeluarkan oleh Agus Salim tahun 1922. Mereka bentuk Partai Komunis 1924. Mereka benci kali karena mereka dikeluarkan dari Islam, benci sama umat Islam. Benci sama pimpinan Islam. 26 mereka berontak, merasa sudah kuat. Padahal kita sudah meminta Indonesia merdeka 1916 oleh Partai Syarikat Islam Indonesia. Nasionalis sudah minta merdeka, pernyataan mereka. Ini juga mereka mau, karena masa kuat, udah masuk nih, ulama ikut, dan ulama yang tidak ikut dibunuh sama mereka tahun 1926. Delanggu, Rangkas Bitung, di Sumatera Barat. Ulama dibunuhi. Ulama banyak ikut, tapi ulama yang menentang dibunuh. Lari mereka. Di Indonesia sudah hilang. PKI tidak pernah ikut di dalam revolusi, tidak ikut Sumpah Pemuda tahun 27, 28. Tidak ikut membentuk pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 29 Mei 1945 ketika berbicara Yamin tentang Pancasila. Yamin bicara tentang Pancasila pertama, Yamin. 5 sila itu ada ketuhanan. Baru Bung Karno tanggal 1 Juni. Komunis tidak ikut. Pembentukan pembukaan Undang-Undang Dasar oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, proklamasi tidak ikut orang komunis. Tidak ikut di dalam pembuatan undang-undang dasar. Tapi mereka masuk, ketika kita mulai republik, mulai masuk mereka memimpin, dipimpin Amir Syarifuddin, membentuk Front Demokrasi Rakyat Kiri dan memproklamirkan kemerdekaan menjadi Republik Soviet Indonesia di Madiun. Gubernur Suryo dibunuh, Bupati Magetan dipotong perutnya, gergaji masukkan ke dalam sumur, ulama-ulama, ratusan ulama dibunuh oleh mereka di Magetan, di Madiun, dan di Jawa Timur. Dihancurkan Siliwangi. Tidak sempat kita menyelesaikan ini. 51 kita, 50 kita jadi negara serikat. Bung Karno belum sempat ini memutuskan supaya ini tidak boleh ikut. Ikut mereka pemilu sampai ikut 55. 55 mereka menang pemilu pertama nomor 4. 3 juta pengikutnya. Sekarang mereka mengaku 30 juta pengikutnya, orang-orang komunis. Di Kapcit Taming ngomong, kekuatan kami 30 juta, siap mengambil alih Indonesia. Ini pernyataan yang terbaru. Rika Citaning anak Raden Paku dari Solo yang bapaknya ditangkap di penjara, merasa tersiksa dia. Dendamnya terhadap umat Islam, dendamnya terhadap ulama. Dia akan balas dendam. Kejadianlah 65. Karena mereka akan membentuk angkatan kelima. Mereka sudah dekat dengan Bung Karno, Nasakom, Nasional Agama Komunis, doktrinnya Bung Karno. Dia satukan antara minyak sama air sama racun. Bisa hidup enggak? Minyak, air, racun. Inilah Bung Karno. Ini fakta sejarah. Yang memuja-muja Bung Karno, fakta saja kejadian seperti itu. Bung Karno ingin bangsa Indonesia damai, dijadikan satu agama, organisasi komunis, organisasi nasional bangsa PNI. Berharap jadi satu, nggak mungkin. Kalau menegakkan kebenaran dan keadilan, tidak mungkin kita menyatukan antara yang fasik, antara yang beriman, nggak mungkin jadi satu. Tidak mungkin. Tapi Bung Karno ingin menjadi satu, jangan dipercayakan. Karena 65 suasananya terjadi semacam agitasi, propaganda, menjelek-jelekkan agama persis sekarang ini. Menjelek-jelekkan agama persis sekarang ini. Memfitnah persis sekarang ini. Mengantam Al-Quran persis sekarang ini. Situasinya sekarang hampir sama dengan tahun 65. Rasa kebencian mereka terhadap ulama, kebencian terhadap Islam. Ini dihembus-hembuskan oleh orang-orang PKI.
agitasi propaganda. 65 mereka sudah merasa menang. Karena Bung Karno sakit, mereka mau ambil alih Indonesia. Nah, apa sebabnya? Kejadian ini yang menghalangi hanyalah TNI Angkatan Darat. Mereka akan membentuk angkatan kelima. Angkatan dulu tahun-tahun 62 sampai dengan tahun 67 ada 4 angkatan. Darat, laut, udara, polisi. 4 angkatan. Sekarang mereka merasa kuat. Buruh mereka pegang, tani mereka pegang. Mereka membuat ini menjadi angkatan kelima. Minta pada Bung Karno. Bung Karno sudah ACC, ditentang sama angkatan darat. Maka angkatan darat menentang ada angkatan kelima. Kalau ada angkatan kelima, buruh tani, mereka pegang senjata. Kejadian 26, kejadian 48, fakta sejarah. Jenderal kita banyak yang dibunuh. Perwira kita banyak dibunuh tahun 48. Nggak setuju. Mereka buatlah namanya biro khusus Sam Kamurzaman masuk di dalam TNI, masuk di dalam pegawai negeri, masuk di dalam partai. Mereka menyusup dan terbentuklah yang namanya Untung sebagai pengawal presiden batalion. Terbentuklah satuan yang akan menculik para jenderal yang tidak setuju angkatan darat. Culiklah, dibunuhlah. Bukannya saja itu juga ulama juga kita dibunuh. Kejadian 65 di Banyuwangi 62 orang, Ansor, Banser. Di Kediri orang Muhammadiyah dipotong lehernya, ditanam kepalanya, ditebas. Di Solo orang Muhammadiyah, orang Irsad, orang Persis, orang NU dibunuhin tanggal 23 Oktober tahun 65. Ini 65 semua kejadiannya. Maka kita udah merasa ini kuat, mereka dia akan nyerang. Agitasi propaganda, permusuhan. Nah, diselesaikan oleh Bung Karno melalui Mahkamah Militer. Dan kemudian oleh Pak Harto yang diangkat sebagai Komando Operasi Keamanan Nasional. Ketertiban. Ini Bung Karno yang angkat untuk menyelesaikan ini. Kalau nggak bisa selesai dikeluarkan Super Semar, ini masih bulan Maret. Isinya adalah untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mengamankan Indonesia dan ajaran-ajaran Bung Karno. Kesempatan dibubarkan PKI. Kemudian PKI mulai menyerang, senjata mereka suruh simpan. Tanggal 26 Oktober ada suratnya dari Sekjen PKI bahwa senjata simpan karena mereka mulai kalah. Nanti kalau sudah muncul, sudah kuat, dia munculkan lagi senjata. 100.000 pucuk dikirim oleh Cina. Ini di arsip Cina tercatat. Baru-baru dihapus arsipnya. Yang menyampaikan itu cerita Asfi Warman Adam Ali, masalah-masalah sejarah seorang anak muda yang ke kiri-kirian. Dia menyebut benar ada senjata. Arsip tentang senjata itu dihapus. Sekarang senjatanya masih beredar, tidak tahu di mana mereka simpan. Orang komunis. Nah, Soeharto mengamankan Indonesia. Indonesia aman, tentram. Dan memang keras Pak Harto. Dan kemudian Indonesia Pancasila ditegakkan dengan sempurna. Nggak boleh ada ideologi lain kecuali ideologi Pancasila. Yang Pancasila dalam hal ini adalah hasil dari pemikiran bukan hanya Bung Karno, M. Yamin, termasuk di situ Abdul Qahar Muzakir, termasuk di situ ada M. Yamin, termasuk itu Bung Hatta, termasuk Wahid Asim, 5 ulama di dalamnya dari 4 panitia membentuk Pancasila ini. Akhirnya ditetapkan tanpa kewajiban bagi pemeluknya tahun 22 Juni. Dihapus 18 Agustus, kesepakatan bersama Pancasila itu. Norma-norma yang nilainya Islami di dalamnya. Nilai Islam masuk di dalam pembukaan, masuk di dalam batang tubuh, dan harus masuk di dalam undang-undang. Yang ngawal umat Islam. Kalau nggak kita kawal di DPR, undang-undang keluar, segala macam undang-undang LGBT boleh. Salah satu partai bilang LGBT tidak apa-apa, makan babi tidak apa-apa. Kan tidak Islami, bahaya kita. Tapi partai Islam kan tidak ada yang kuat. Karena mereka maunya nasionalis semua di dalam koruptor semua. Orang partai Islam ikut-ikut jadi korupsi juga. Sekarang semua partai rusak. Nah, ini masuk.
65 ini masuk dia di mana-mana lini. Dan siap bunuh, mengatakan bunuh. Bunuh itu merupakan satu senjata. Kata Lenin, bunuh itu adalah senjata kita untuk menegakkan komunis. Supaya orang takut. Terbukti di Rusia 27 juta, di Cina 17 juta, di Kamboja tahun 75 2,5 juta, di Indonesia puluhan ribu yang terbunuh sama orang komunis. Itu yang kita katakan berbahaya. Kenapa kita mengatakan berbahaya? Itu kenyataan, dan pernyataan mereka, Ripka Ciptaning, Todung Mulya Lubis, kemudian yang bersadapan sama saya di LLC tentang mereka mengadukan ke Mahkamah Internasional yang abal-abal itu, semua itu saya hadapin. Awal-awalnya sudah pernyataan mereka, waktu SBY naik mereka sudah minta supaya pemerintah minta maaf, pemerintah memberikan kompensasi, dibuatlah namanya Undang-Undang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Rencana mereka gitu, negara sudah kalah Soeharto, harus dikembalikan, PKI boleh hidup lagi, sudah dilarang. TAP MPR nomor 27 tahun 66. Ya, Undang-Undang 27 tahun 99. Dilarang TAP MPR, dilarang undang-undang. Ajaran komunis itu dilarang karena bentuknya permusuhan dan mau adakan agitasi propaganda dan mau perintah bunuh. Mereka sekarang udah mulai berani-berani. Sekarang sudah dikuasai di daerah, di pimpinan. Kenapa pelajaran tentang PKI sudah dirubah? G30 tidak ada PKI-nya lagi. Karena PKI sudah nyusup di pemerintahan. Sudah ada sekitar presiden. Dan sudah disinyalir bahkan presiden ada katanya difitnah oleh Bambang Tri. Adalah anak PKI. Tapi anaknya kenapa nggak diproses di pengadilan? Si Bambang Trinya. Sudah di pemerintahan sekarang sudah ada kecuali karena panas. Panas ini rasanya umat Islam difitnah, di segala macam, diteror, dikatakan umat Islam ini teroris. Bagaimana kita dan teroris? Kita yang berjuang untuk memproklamasikan Indonesia ini. Kita yang berjuang di dalam 10 November melawan, yang lain tidak ikut, komunis tidak ikut. Sekarang ngakunya dia pahlawan, dia ikut membela kebenaran, dia ikut membela bangsa Indonesia. Kalau ada mengatakan kata mereka adalah sebagai pahlawan, itu adalah namanya bohong gede, bohong besar. Omdo, ngakunya mereka yang membebaskan Indonesia, nggak ikut. Sumpah Pemuda nggak ikut, ya 2 kali Sumpah Pemuda. Persiapan kemerdekaan tidak ikut, proklamir tidak ikut, pembuatan Undang-Undang Dasar 45 tidak ikut. Ikutnya mau kudeta tahun 48. Datang-datang maunya kudeta. Oleh Musso nomor 8, 19 September 1948. 65 mereka kudeta lagi, pakai tentara, tangkapi, dan kemudian mereka buat Dewan Revolusi. Untuk menyatakan Dewan Revolusi, dihapuskan pemerintahan, termasuk Presiden Bung Karno dihapuskan. Dia ketuanya sebagai ketuanya Dewan Revolusi dan sebagai presiden. Mulai nyerang mereka. Ini kenyataan. Dibunuhnya para jalan, masukkan ke lubang buaya. Ini dekat Bekasi ya. Ya, situ dibuang di lubang buaya. Kejadian itu saya ada di Jakarta. Kudeta itu saya di Jakarta kebetulan. Saya lewat di istana pada tanggal 1. Saya lihat sunyi semuanya. Tentara bergerak, banyak tentara yang terlibat, banyak batalion yang terlibat mendukung PKI, kan udah menyusup mereka. Sekarang gitu juga, anak-anak keturunannya sekarang boleh masuk menjadi anggota DPR, boleh jadi bupati, boleh menjadi gubernur, boleh menjadi pegawai negeri sipil, boleh menjadi TNI. Anak-anak mereka, padahal dendam mereka terhadap umat Islam yang menghancurkan mereka 26, 48, 65, dan mereka akan balas dendam. Di bukunya Ciptaning, aku bangga sebagai anak PKI masuk DPR. Di bukunya saya baca, dendam kesumat, mereka akan balas. Nah ini kenyataan. Teori tadi individualis, komunis,
Apa praktek komunis non jauh di sana dulu-dulu. Dan masa kita tahun 26, 48, 65 kita alamin. Ini di sejarah sudah dihapus. Karena mereka sudah masuk di dalam Depdiknas, masuk di perguruan tinggi, masuk di mana-mana, anak dan keturunan dia. Tadinya tidak boleh anak keturunannya C1, cucunya dia ini nggak boleh menjadi anggota DPR, nggak boleh jadi bupati, nggak boleh jadi wali kota, nggak boleh jadi gubernur, nggak boleh jadi pegawai, nggak boleh jadi ABRI. Tahun 26 dikeluarkan keputusan Mahkamah Agung, itu Kepres. Kepres itu diajukan ke Mahkamah Agung, dianggap itu melanggar HAM, melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar Undang-Undang, dicabut. Mereka masuk semua lini, di anggota DPR, di MPR, di kepresidenan, di kementerian, di mana saja mereka masuk sudah boleh. Dan mulai terjadi kejadian seperti 65 menakut-nakutin. Datang aja ke masjid, mulai ditakut-takutin. Dikatakan teroris. Apaan itu? Memang sebagian ada yang ikut. Bukan pondok pesantren yang ikut, bukan lembaga Islam. Orang perorangan ikut di dalam teror. Bukan lembaga Islam, bukan umat Islam. Umat Islam yang sahamnya ini 99,9% sahamnya kemerdekaan Indonesia. Dan kita sudah dicekokin, terbelah, umat Islam terbelah. Ada yang pro sana, ada yang bau-bau sana, ada yang anti-Islam, ada penista Islam, orang Islam menista orang Islam. Itu kejadian sama, zaman Rasulullah juga sama ada begitu. Orang munafik juga ada. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan sedih dan jangan kita berduka cita. Innallaha ma'ana. Tetap tenang aja. Allah akan menolong kita. Buktinya 4:11, 2:12. Begitu banyak. Apakah itu semua umat Islam yang datang? Malaikat. Umat Islam datang banyak. Umat Islam datang banyak ditambah dengan malaikat datang. Alafi minal malaika musawimin. Beribu-ribu malaikat turun. 4:11 itu saya di panggung, saya lihat sendiri itu. Wajah itu bukan wajahnya manusia. Auranya aura malaikat. Saya ngalami waktu pengamanan PAM Surakarta 10 November 98. Malaikat turun bersama-sama saya, bawa obor, bersalawat Nabi, menyerang yang menyerang MPR itu. Di Jembatan Semanggi, di Polda. Kita tinggal sedikit. Tiba-tiba saya baca Inna Ataina Qarta 100 kali waktu asar. Saya baca salawat Nabi 100 kali. Kata guru saya, nanti akan turun malaikat. Coba lihat, turun hujan katanya. Turun hujan, malaikat datang ikut sama saya. Bersinar mukanya, pakai jubah putih, pakai obor. Allahumma sholli ala. Itulah kejadiannya 4:11 dengan 2:12. Ditangkaplah saya. Dia katakan makar, tapi nggak bisa dibuktikan. Tidak ada makar. Kalau orang minta perubahan tata negara tidak makar. Undang-undang Undang KUHP nomor 110 ayat 4. Orang yang menyatakan untuk minta perubahan tata negara kita sampaikan bukan makar. Maka kita dilepas, nggak ada apa-apa. Dan polisi tidak bisa membawa kita ke pengadilan, ditolak oleh jaksa. Tidak pas. Nanti saya akan minta ke Mahkamah Konstitusi itu perlakuan yang tidak tepat. Nah sekarang kepolisian sudah dilaporkan lagi. Ya. Jadi jangan, itu sudah masuk. Mereka sudah masuk di TNI, mereka sudah masuk di Polri, mereka sudah masuk pegawai negeri, mereka sudah masuk di kepresidenan. Tidak disebutkan satu persatu, tapi sudah ada kita. Ini anak-anak PKI semua ini, yang sekitar di dalam istana ada di dalamnya. Ini anak-anak bekas PKI. Dan mulailah kita tuh diadu domba. Orang NU sebagian ngomongnya, Isamuddin ngomongnya, bahwa itu ayat Quran turunnya begini. Memangnya ahli apa dia? Bukan profesor, bukan doktor, bukan nggak ngerti. Dukung si Ahok, ya. Sultan Wahid segala macam, kan kita jadi berantem sendiri. Itu biasa. Zaman Nabi pun ada gitu juga, orang-orang yang munafik ada. Gak usah kita takut dan kita gentar. Dan inilah PKI sekarang masuk di mana lini. Dan siap dia. Anytime dia siap buka lagi, dia buka nih. Karena dia berkuasa diam-diam. Apakah di DPR? DPR sudah diam saja.
apakah di pemerintahan, tinggal buka aja, set. Nggak boleh sekarang bicara di masjid tentang politik. Apaan? Politik itu, Islam itu adalah kita dunia dan akhirat. Islam ad-din, din Islam itu dunia dan akhirat. Diatur kita mengenai bagaimana kita berpolitik yang baik, siasat. Bagaimana mengatur negara. Bentuk negara tidak disebutkan boleh republik atau kerajaan apa, tapi mengatur negara adil, musyawarah, itu diatur. Tentang orang miskin, bagaimana kita kaum du'afa kita bantu dengan zakat, dengan lain-lainnya. Bagaimana mengatur individu antar hubungan manusia, bagaimana mengatur hubungan antara masyarakat, bagaimana mengatur negara, diatur. Itulah politik. Jadi Islam ini bukan agama untuk akhirat, untuk dunia dan akhirat, mengatur kehidupan mulai perorangan, kelompok, keluarga, sampai RT, RW, sampai negara. Pokok-pokoknya diatur. Kalau kita tidak boleh bicara itu, berarti tidak boleh bicara agama. Tidak boleh bicara politik. Pernyataan itu adalah pernyataan blunder bahwa tidak boleh berpolitik. Agama harus dipisahkan. Itu orang-orang komunis. Agama nggak boleh ikut. Itu orang-orang sekularis. Scheidung van Kirche en Staat. Pisahkan gereja dari politik. Karena gereja dulu terlibat politik. Mulai abad-abad permulaan sampai dengan abad ke-18. Makanya datanglah komunis. Itu orang-orang Eropa, itu orang sekularis, itu orang individualis. Betul, kalau Islam tidak. Nabi Muhammad hijrah pertama adalah membuat masjid dulu. Disitulah kita sholat, disitulah kita mengatur siasat perang, disitulah kita mengatur ekonomi, disitulah kita mengatur sosial, disitulah latihan bela diri, di masjid zaman Rasul. Jadi tidak dipisahkan kehidupan politik dan kehidupan agama. Itu Islam. Kalau nggak boleh bicara, sama saja kita dikekang Islam tidak boleh berbicara. Nah sekarang mau di masjid harus diseleksi. Sama dengan masa PKI juga. Seleksi ulamanya yang berbicara. Apaan itu orang ketua partai ngomong? Ulama itu harus diseleksi. Udah mulai ini. Kalau Islam itu dunia dan akhirat, politik masuk di situ, ekonomi masuk di situ, sosial diatur di situ, budaya diatur di situ, ideologi bentuknya nilai-nilai Islam masuk di situ, ideologi. Tidak ada ideologi Islam. Tapi Islam, ideologi terapan Islam. Bagaimana nilai-nilai Islam masuk di dalam ideologi? Ideologi ide, logos, masuk akal. Bagaimana mengatur politik, ekonomi, sosial, budaya. Tapi nilai Islam masuk, ada petunjuk-petunjuknya. Jadi Islam jangan dipisahkan dari politik. Islam jangan dipisahkan dari ekonomi. Islam jangan dipisahkan dari sosial. Islam jangan dipisahkan dari budaya. Kenapa kita? Ada kita wabtaghi fima ataklah daral akhirah wa tansana. Kita ada hablum minallah, ada hablum minannas. Diatur semuanya sama Islam. Kalau begitu kita mau dibikin masuk kandang. Politik urusan mereka. Terus nilai-nilai Islam tidak masuk, nilai kebahagiaan tidak masuk di dalam ekonomi. Semua merampok. Keadilan tidak masuk di dalam undang-undang. Semua pecundang. Nah, inilah makanya itu cara berpikir blunder atau memang dirancang untuk masukkan Islam dalam kotak. Nah, Islam kita harus berjuang dunia dan akhirat. Politik, ekonomi, sosial, budaya, maka masuklah di dalam partai Islam. Tapi dalam partai Islam jangan juga macam-macam. Jangan korupsi. Jangan memikirkan diri sendiri. Jangan memikirkan nai mangkur. Masa nai mangkur gimana sih? Mengucapkan aja ayat Quran nggak jelas, mau jadi ketua Ka'bah. Di situ umat Islam itu posisi kita ya, untuk menghadap Allah dan semua ke Ka'bah. Jadi ketua partai Ka'bah. Udah sadar dirilah kalau memang nggak bisa gitu ya. Nah inilah kejadiannya. Jadi kita udah mulai mereka sudah mulai
Di atas nggak boleh bicara tentang TAP MPR, tentang larangan PKI. Mereka nggak ditangkapi dilepas. Yang kita tangkapi proses, masuk penjara. Adil nggak ini? Adil nggak? PKI sudah mulai benderanya keluar, gambar-gambarnya keluar, pakai udah kita polisi nggak nangkapin. Yang nangkapin Koramil, serahkan polisi, rakyat nangkapin, serahkan. Apa katanya? Jangan adakan sweeping tentang orang-orang PKI. Apa? Berarti dia pikirnya sama itu. Masa nggak boleh sweeping untuk orang PKI? Orang ini undang-undang mengatakan nomor 27 tahun 99, TAP MPR 25 tahun 66 mengatakan nggak boleh orang PKI di sini. Tapi mereka sudah bangkit, mulai masuk di Facebook, mengatakan Islam jelek ini segala macam. Inilah kenyataan. Kalau mereka menang, sembah leher kita lagi, gergaji perut kita lagi. Kalau PKI menang lagi, bangkit lagi. Ini rancangan mereka. Jangan dia sempat hidup mereka. 26, 48, 65, fakta berbicara. 1917, 1949 di Rusia sama di China, di 75 di Kamboja. Apa yang nggak laku masih dipakai mereka. Ideologi tetap komunis, ekonominya liberalis, ekonominya kapitalis. Itu aja. Tetap mereka kan agama candu, agama itu berbahaya. Kalau ini timbul sekarang, kita nggak sadar, anak muda sekarang, maka harus siap-siap. Ya, kondisi ini kita harus lawan mereka. Kalau pemerintah sudah berbuat begitu, waspada kita, dan kita harus berhadapan nanti dengan pemerintah. Kalau pemerintah seperti 65 dulu, seperti 48 dulu. Tapi kalau pemerintah pada jalan relnya, kita dukung dia. Program-programnya. Tapi kalau sudah programnya sudah mau alienasi kita lagi seperti 65, seperti 48, waspada dan harus siap kita untuk menghadapinya. Jadi inilah apa itu individualis, bahaya juga. Yang menguasai Indonesia sekarang individualis, ekonomi kapitalis, politik liberalis, semuanya terbuka. Itu sama bahaya, dua-duanya sama bahayanya. Islam ini nilainya harus masuk di dalam ideologi Pancasila. Itulah Islam yang masuk tanggal 18 Agustus, bukan Pancasila tanggal 18 Agustus, bukan Pancasila yang tanggal 1 Juni yang sudah ditetapkan oleh Jokowi sebagai ulang tahun Pancasila. Berarti kita ulang tahunnya pidato Bung Karno. Loh, nanti yang pidato Yamin tanggal 29 gimana? Yang duluan kan Yamin, bukan Bung Karno pidato. Masih tanggal 29 kalau memang mau pakai tanggal lahir Pancasila. Memang Bung Karno mengatakan tentang Pancasila ini. Yamin 5 juga. Bung Karno kan dengar, oh iya. Ah, dia buat Pancasila juga. Kalau mau ngomong begitu, kalau mau ngomong tidak ribut, umat Islam juga berribut. 22 Juni, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya kita sudah rela. Disepakati tanggal 18 Agustus. Sekarang 18 Agustus mau dirubah menjadi tanggal 1 Juni. Pancasila tanggal 1 Juni. Tidak sama dengan 18 Agustus. Nilai Islami masuk di tanggal 18 Agustus. Kemudian disepakatin yang 22 Juni tidak dipakai. Kita sudah setuju. Jangan masukkan lagi yang tanggal 1 Juni. Lah kita ngomong lagi, kalau mau tanggal 1 Juni ulang tahun, mestinya Yamin duluan tanggal 29 Mei. Ini fakta sejarah, ada bukunya, ada notulennya. Saya punya notulen rapat itu. Sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pidato-pidato semuanya tentang dasar negara, tentang bentuk negara, republik atau kerajaan. Saya baca lengkap. Walaupun saya tidak ngalamin, tapi saya baca lengkap. Duduk persoalannya apa itu Pancasila. Jangan Pancasila yang tanggal 1 Juni. Ini sekarang mau dirayakan 1 Juni, ditetapkan Kepres. Udah salah itu, udah saya sebutkan di Republika, udah saya sebutkan di Facebook saya. Tapi karena PDIP, Megawati kepengen itu, berarti ideologi mereka, ideologi itu nanti tidak ada Pancasila yang ada ketuhanan. Karena sudah gotong royong, nggak perlu lagi Tuhan. Nah itu kesimpulannya. Nah kita nggak boleh agama di masjid, nggak boleh bicara politik. Dari mana rumusnya? Kita ketuhanan Maha Esa, berarti kita berbicara tentang apa dengan agama kita, petunjuk kita tentang politik, ekonomi, sosial, budaya. Dituntun kita hidup di dunia ini dan mereka mencari mardatillah,
Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا